أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Wahai saudara-saudaraku, apa yang terbesit, apa yang terlintas dalam benak kita, apa yang kemudian terucap ya dari lisan kita ketika kita melihat, mendengar, menyaksikan ada orang-orang yang terjatuh, terjerumus, terjerembab ke dalam perbuatan maksiat. Tentu yang ada dalam benak kita, yang ada dalam pikiran kita adalah ya keburukan pada orang itu. Dan begitu pun lisan kemudian mengimbangi dengan sumpah serapah, dengan maki, mencela, bahkan mendoakan keburukan kepada orang yang jatuh ke dalam kemaksiatan tersebut. Seakan-akan bahwa ketika kita menyumpah orang tersebut, ketika kita mendoakan keburukan kepada orang tersebut, itu ada nilai kebaikan di situ. Seakan-akan di dalam perbuatan tersebut ada pahala yang kita raih ya dengan sikap dan ucapan kita. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana kalau seandainya ada orang terjatuh dalam kemaksiatan dan bahkan orang itu sedang diberikan had atau hukum, sebagaimana yang bisa dilihat dalam kitab ya Sunan Abu Daud an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, berkata Abu Hurairah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad syaribah. Pernah didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin, seseorang qad yang sungguh-sungguh syaribah, dia telah minum. Maksudnya adalah minum minuman keras, minum khamar. Faqala, lalu beliau mengatakan ya kepada para sahabat, kepada petugas yang berwenang, kata Rasulullah, idribu, pukullah dia, cambuklah dia. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, atau memberikan komentar dari apa yang beliau saksikan saat itu, bagaimana ya orang yang minum khamar itu ya ketika dihukum atau diberikan had. Faminna ad-darib biyadihi, di antara kami ada yang memukul ya orang yang minum khamar itu biyadihi, dengan tangannya. Wad-darib, dan juga ada yang memukul bina'alihi ya dengan sendalnya. Dan bahkan wad-daribu bisaubihi, ada juga yang memukul dengan pakaiannya. Falamman sorofa, maka ketika selesai hukuman tersebut, karena memang hukuman orang yang minum khamar itu adalah dengan dicambuk, dipukul ya. Nah, ketika selesai ya orang itu mendapatkan hukuman, qala ba'dul qaum, berkatalah sebagian orang yang hadir di situ berkata, akhzakallah, akhza, mudah-mudahan menghinakan kamu Allah, mudah-mudahan Allah menghinakanmu, mudah-mudahan Allah menjadikan kamu hina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW berkomentar terhadap orang-orang yang mengatakan perkataan tersebut, yang mengatakan ya mudah-mudahan Allah memperhinakanmu. Kemudian Rasul mengatakan, la taqulu hakada, janganlah kalian mengatakan, janganlah kalian mengucapkan ya perkataan-perkataan seperti itu. La tu'inu alaihi syaitan, jangan sekali-kali kalian membantu syaitan untuk menjerumuskan, untuk menjauhkan dia dari hidayah atau petunjuk Allah.
Walakin qulu, tetapi hendaklah kalian ucapkan, tetapi hendaklah kalian doakan ya orang tersebut, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Nah, itulah sikap ya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya lakukan kepada orang yang melakukan pelanggaran dalam agama. Ya, Rasul dari satu sisi memberikan hukuman, yaitu dengan cambukan, dengan pukulan. Tetapi ketika ada orang bersikap berlebih-lebihan, mendoakan keburukan, mengharapkan keburukan kepada orang tersebut, Rasul kemudian mengatakan, boleh jadi apa yang diucapkan itu nanti betul-betul akan menjerumuskan, akan menjauhkan orang ini dari hidayah Allah. Berarti dia telah membantu syaitan. Ya, tetapi Rasulullah mengingatkan, ketika andai kata ada seseorang di antara manusia, di antara kaum muslimin, di antara sahabat, ada yang melakukan kemaksiatan dan dia sudah bertobat dan dia sudah mendapatkan hukumannya, hendaklah kita mendoakan ampunan dan rahmat kepada orang tersebut. Itulah Islam mengajarkan kepada kita seperti itu. Maka janganlah kita membiasakan diri ya untuk senantiasa bersumpah serapah. Janganlah kita mengharapkan keburukan seseorang itu kemudian bertambah makin buruk. Ya, hendaklah kita malah ketika ada saudara kita yang terjerumus ke dalam maksiat, ada yang terjatuh dalam perbuatan dosa, bahkan kita berharap orang ini supaya bertaubat, meninggalkan kemaksiatan ya dari orang tersebut. Ya, karena kita tahu bahwa Rasulullah SAW sudah mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawabun. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Ya, mereka tidak akan lepas, mereka tidak akan bersih dari perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah at-tawabun, yaitu orang-orang yang bertaubat. Apalagi orang ini sudah mendapatkan ganjaran, sudah mendapatkan balasan di dunia, yaitu dia mendapatkan hak, yaitu dengan dicambuk atau dengan dipukul. Maka jangan kita mendoakan keburukan kepada orang itu dan berharap orang itu mendapatkan kehinaan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain, jangan sekali-kali kita mendoakan pula keburukan kepada orang-orang yang belum menerima ajaran Islam. Atau mungkin ada seorang muslim yang tidak bagus keislamannya, ya dia masih sungkan, dia masih malu, dia masih ya katakanlah ya a priori ya dengan agamanya. Jangan kita kemudian mendoakan keburukan ya kepada orang tersebut. Bahkan kita berharap agar orang-orang yang asalnya mereka antipati, yang asalnya mereka tidak suka dengan Islam, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Sebagaimana juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah, ya, wa anhu, dan darinya dari Abu Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, qadima Tufail bin Amrin Ad-Dausi. Jadi Tufail bin Amr Ad-Dausi, yaitu kabilah Daus, ya, satu kabilah dengan Abu Hurairah, ya, karena Abu Hurairah juga sama, ya, kabilahnya adalah kabilah Dausi, ya, disebutkan dalam riwayat seperti itu, ya. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan di sini bahwa Tufail bin Amr Ad-Dausi ini pernah datang kepada Rasulullah SAW bersama wa ashabuhu, bersama para sahabatnya, bersama beberapa rombongan orang lain, ya, ala Nabi, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Rasulullah pernah memberikan tugas kepada Tufail ya bin Amr ini ketika masuk Islam untuk mendakwahi kaumnya, yaitu mendakwahi kabilahnya, dan ternyata sulit, ya, mereka kabilah ini atau kabilahnya Tufail ini, Ad-Dausi ini, ya, enggan ya menerima ya ajakan Tufail ini untuk masuk ke dalam Islam. Nah, tetapi ada beberapa orang ya yang mau menerima ajakan Tufail ini untuk masuk Islam dan kemudian mendatangi Rasulullah. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Dausan, ya Rasulullah, sesungguhnya kabilah Daus itu asad wa abad, dia itu menentang wa abad, dan menolak.
Dalam riwayat yang lain, inna dausan qad halakat. Sesungguhnya suku Daus ini, kabilah Daus ini halakat, telah binasa. Kenapa? Asad, dia menentang, ya, dan kemudian abad, dan dia enggan, yaitu menerima ajakan kepada Islam ini. Kemudian ini dikatakan oleh Tufail, fadu'ullaha alaiha, maka doakanlah kepada Allah keburukan kepada kabilah atau suku Daus ini. Ya, jadi Tufail meminta kepada Rasulullah agar mendoakan keburukan kepada sukunya atau kepada kabilahnya. Fakila, lalu dikatakan, ya, ada yang mengatakan dalam satu riwayat, dia mengatakan itu adalah Abu Hurairah, halakat Daus, celakalah ya bangsa atau kabilah atau suku Daus ini. Namun kata Rasulullah, faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, atau berdoa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma, ya Allah, ihdi, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada Dausan, kepada kabilah Daus. Wa'ti, dan datangkanlah bihim, mereka, datangkanlah mereka kepadaku ya Allah, dalam kondisi mereka beriman dan menerima Islam. Ya, itu. Jadi Rasulullah SAW, kendati pun ada orang-orang yang belum menerima Islam, kendati pun ada orang-orang yang masih durhaka, menentang, enggan masuk Islam, ya, tetapi Rasulullah mendoakan kebaikan kepada mereka, yaitu mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah, agar mereka datang kepada Rasulullah dalam keadaan menerima ajaran Islam. Itu yang dicontohkan. Memang dalam beberapa riwayat Rasul ada mendoakan kebaikan, namun juga ada mendoakan keburukan. Semua tergantung pada tempatnya, pada letaknya. Janganlah kita ini, ya, karena tidak sesuai dengan pemahaman kita, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak sesuai dengan logika kita, semua dibabatai, semua didoakan keburukan, semua dianggap sama. Kita selalu mendoakan keburukan kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Kita selalu mendoakan keburukan ya kepada seseorang yang itu di luar nalar kita. Selalu yang ada dalam benak kita keburukan pada orang lain, dan begitu pun meluncur kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang buruk kepada orang-orang yang memang kita tidak sukai. Ya, maka kita harus melihat, kita harus memperhatikan kapan kita mendoakan kebaikan dan kapan kita mendoakan keburukan. Alangkah baiknya kita senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan, karena mendoakan kebaikan itu lebih baik dan lebih utama daripada mendoakan keburukan-keburukan. Ya, makanya Rasulullah sendiri, kendati pun di situ Tufail bin Amr meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan keburukan kepada kaumnya, tetapi Rasulullah mendoakan kebaikan. Ketika ada orang mencela, ketika ada orang mendoakan kehinaan kepada orang yang setelah diberikan had atau hukum gara-gara minum khamar, didoakan dengan kehinaan, tetapi Rasulullah kemudian memohonkan ampun dan rahmat kepada orang tersebut. Itu contoh yang mulia buat kita. Nah, kenapa kita tidak mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, sudah ada teladan buat kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menteladani dan mencontoh beliau. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad, sungguh-sungguh, kana, telah ada lakum, untuk kalian, fi, di dalam diri Rasulullah, di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan, panutan yang baik bagi orang yang memang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah dan juga mengharapkan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan banyak mengingat Allah. Nah, jadi Allah sudah mengingatkan kepada kita di dalam diri Rasul itu ada teladan, maka teladanilah. Bagaimana menyikapi orang yang berbuat dosa, bagaimana menyikapi orang yang belum menerima ajaran Islam. Jangan membiasakan kita ini mengutuk, mencela, mendoakan keburukan, memperhinakan mereka. Jangan. Awali
dengan kebaikan-kebaikan. Selalu kita ini berpikir baik, berpikir positif, dan mendoakan kebaikan-kebaikan. Karena mendoakan kebaikan itu adalah lebih baik daripada mendoakan keburukan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua, menjadi pencerahan buat kita. Bagaimana kita menyikapi ya orang-orang yang gemar melakukan maksiat dan belum menerima ajaran Islam. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi pengajaran buat kita. Ya, mudah-mudahan dipahami oleh kita seluruhnya, terutama untuk saya, keluarga besar saya, dan seluruh jamaah daripada kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan berfaedah, dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك